Teori pembangunan wilayah. Secara umum, model pembangunan wilayah dibagi menjadi dua, yaitu model pembangunan wilayah terencana dan tidak terencana. Pada model pembangunan wilayah terencana, maka disusun dulu perencanaan, baru dilakukan sistem pembangunan. Biasanya ini terjadi pada negara-negara maju. Pada materi ini kita akan mempelajari beberapa teori pembangunan wilayah. Yang pertama adalah teori lokasi pertanian. Teori ini dikemukakan oleh Johan Heinrich Pontunen. Johan Heinrich Pontunen merupakan seorang ahli ekonomi pertanian yang berasal dari negara Jerman pada abad 19. Teori ini merupakan teori yang masih kuno atau tradisional karena pada zaman itu sistem yang berkembang adalah sistem agraris atau pertanian. Teori pertanian ini bertujuan untuk menentukan lokasi pertanian yang paling optimum atau ideal. Dasar Pontunen untuk menentukan lokasi pertanian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan menentukan jarak ke pasar. Artinya, semakin jauh dari pasar, maka biaya angkut transportasi akan semakin tinggi, tetapi sewa tanah akan semakin murah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, sifat produk atau hasil dari pertanian tersebut. Apabila produk pertanian itu cepat rusak, maka harus didekatkan dengan pasar. Dan apabila tahan lama, maka boleh jaraknya jauh dari pasar. Model teori lokasi pertanian dari Pontunen dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pontunen membagi menjadi 6 zona atau 6 wilayah pertanian. Jadi dari situ kita simpulkan bagian titik pusat itu adalah pasar. Zona 1, zona yang paling dekat dengan pasar. Diusahakan tanaman-tanaman yang cepat busuk atau cepat layu sehingga langsung dekat dengan pasar tanpa harus dilakukan sistem pengangkutan karena bahan-bahannya tersebut cepat rusak. Sementara pada zona yang keenam yang jauh daripada lokasi pasar diusahakan sistem peternakan karena bisa dilakukan sistem pengangkutan yang nantinya ternak-ternak tersebut akan diubah menjadi daging setelah diangkut ke pasar. Yang kedua adalah teori lokasi industri. Teori lokasi industri ini dikemukakan oleh Alfred Weber. Teori lokasi industri bertujuan untuk menentukan lokasi industri yang paling ideal atau yang paling sesuai sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal. Dasar Weber untuk menentukan lokasi industri ini yaitu dengan penentuan bahan mentah paling utama. Kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu biaya transportasi. Rumus yang digunakan untuk menentukan lokasi industri yaitu dengan menggunakan rumus indeks material. Indeks material disingkat dengan IM yaitu bobot awal per bobot akhir. Apabila nilai indeks materialnya lebih besar dari 1, maka lokasi industri itu akan mendekati dengan bahan mentah, dan apabila lebih kecil dari 1, maka mendekati pasar. Sebagai contoh, kita akan mendirikan sebuah pabrik, misalnya pabrik gula. Kita akan menentukan apakah pabrik gula ini didirikan dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan mentah. Cara penentuannya, maka kita perhatikan bahan dasar atau bahan mentah untuk membuat gula. Tentu berasal dari tebu. Maka sesuai dengan rumus indeks material, bobot awal adalah tebu dan bobot akhir adalah gula. Jadi,
Untuk memperoleh 1 kg gula, maka jumlah tebu yang diperlukan pasti di atas dari 1 kg. Karena tidak semua tebu itu bisa langsung dijadikan menjadi gula. Ampas dan kulitnya harus dibuang. Sehingga bobot awalnya pasti akan lebih berat daripada bobot akhir. Maka indeks materialnya di atas dari 1. Dari sini kita simpulkan, pabrik gula didirikan dekat dengan bahan mentah atau dekat dengan perkebunan tebu. Tujuannya untuk menghindari terjadinya penyusutan pada tebu ketika terjadi pengangkutan dan meminimalisir besarnya biaya angkut atau biaya transportasi. Teori yang ketiga adalah teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh Walter Kristallnacht, seorang ahli geografi yang berasal dari negara Jerman. Teori tempat sentral ini bertujuan untuk menentukan pusat pelayanan. Jadi sesuai dengan nama teorinya, yaitu teori tempat sentral, berarti kita mau menentukan tempat yang dijadikan menjadi pusat pelayanan. Pusat pelayanan dapat berbentuk seperti pendidikan, rumah sakit, perbelanjaan, dan lain sebagainya. Tujuan dibentuknya teori tempat sentral ini adalah untuk melayani wilayah-wilayah yang di sekitar pusat pelayanan itu, supaya semua penduduk yang tinggal di dalamnya mendapatkan pelayanan yang seimbang dan merata. Sekarang kita perhatikan bagaimana sebenarnya model teori tempat sentral. Model teori tempat sentral ini dirancang berbentuk heksagonal. Heksagonal artinya adalah segi 6. Di sini bukan berarti bahwa kota yang dibentuk berupa segi 6. Tetapi sistem pelayanan dari teori tempat sentral ini berbentuk heksagonal atau segi 6. Kalau kita perhatikan di gambar yang pertama, di situ jelas bahwa pusat pelayanan itu ada satu yang memiliki bintang berwarna merah. Itulah yang menjadi pusat pelayanan. Sementara wilayah yang dilayani ada jumlahnya 6 yang memiliki tanda segi 4 berwarna biru. Kalau kita hitung itu ada jumlahnya 6. Dan semuanya berbentuk juga heksagonal. Pada gambar yang kedua merupakan perluasan dari teori tempat sentral. Umumnya teori tempat sentral ini digunakan pada negara-negara yang maju seperti di negara Jerman, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Bentuk dari teori tempat sentral ini juga dapat kita kenali dengan terbentuknya berbagai pusat-pusat perkotaan yang memiliki tujuan tertentu, seperti misalnya ada kota yang dibentuk sebagai kota pendidikan, kota kebudayaan, kota kesehatan, dan umumnya itu kita jumpai pada negara maju. Salah satu bentuk dari terapan teori tempat sentral itu akan terbentuk seperti pusat-pusat kota yang memiliki fungsi tertentu. Sekarang kita lihat bagaimana syarat untuk mendirikan sebuah pusat pelayanan. Jadi ada dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu mengenai topografi dan ekonomi harus seragam atau sama di setiap wilayah tersebut. Jadi kita bahas tentang topografi. Topografi itu adalah ketinggian tempat atau ketinggian di permukaan bumi. Jadi maksudnya di sini, apabila pusat pelayanannya itu memiliki dataran rendah, maka wilayah-wilayah yang dilayani juga harus berbentuk dataran rendah, tidak boleh berbentuk pegunungan, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Karena apabila terjadi seperti ini, maka akan susah untuk melakukan sistem pelayanan yang merata. Kemudian yang kedua, ekonominya atau aktivitas penduduknya harus sama. Misalnya, pusat pelayanannya mau melayani sistem pendidikan, berarti wilayah-wilayah yang dilayani juga harus bergerak di bidang sistem pendidikan.
Atau kalau pusatnya perbelanjaan, berarti wilayah-wilayah yang dilayani juga harus bergerak di bidang perbelanjaan, karena tujuannya adalah supaya meratakan pelayanan yang sama untuk setiap tempat. Kemudian kita lihat konsep dalam pembangunan teori tempat sentral. Ada dua pertimbangan yang mendasar diperhatikan dalam menentukan konsep teori tempat sentral, yaitu yang pertama adalah range atau jarak, kemudian yang kedua adalah threshold atau jumlah penduduk yang harus dilayani. Jadi mengenai range harus memiliki jarak yang sama untuk setiap 6 wilayah yang dilayani. Karena semakin jauh sebuah jarak atau tempat, maka akan semakin susah untuk dijangkau. Makanya nanti kalau ada yang dekat, ada yang jauh, maka sistem pelayanan tentu tidak merata, susah untuk dijadikan merata. Kemudian mengenai jumlah penduduk di dalam setiap wilayah tersebut harus diusahakan bersifat merata. Tidak boleh di wilayah yang satu jumlahnya sangat banyak, di wilayah yang dua jumlahnya sedikit. Karena kalau tercipta seperti itu, maka akan susah bagian pusat pelayanan itu untuk meratakan pelayanan setiap 6 wilayah kota yang harus dilayani yang berada di sekitarnya. Sekarang kita lanjutkan dengan hierarki teori tempat sentral. Christaller membagi 3 hierarki teori tempat sentral, tapi sebelumnya hierarki itu sama artinya dengan jenjang, tingkatan ataupun urutan. Jadi di sini Christaller membagi menjadi 3 hierarki untuk teori tempat sentral. Yang pertama hierarki 3 atau dikenal dengan K3, kemudian hierarki 4 atau K4, dan hierarki 7 atau K7. Kita bahas yang pertama yaitu hierarki 3, tujuannya untuk pasar optimum atau pasar optimal. Berarti di sini yang akan dilayani adalah untuk sistem pasar. Kalau kalian membayangkan sebuah tempat, misalnya berbentuk lingkaran, kira-kira pasar cocoknya diletakkan di mana? Apakah di pusat atau di pinggiran? Tentu jawaban kita sama, yaitu di pusat daripada lingkaran tersebut. Kenapa harus di pusat? Supaya setiap pinggiran-pinggiran mudah untuk menjangkaunya, sehingga pelayanan seimbang untuk setiap tempat. Jadi seperti itu juga untuk menentukan hierarki 3 di sini. Jadi fokus kita sesuai dengan model teori tempat sentral bahwa ada satu pusat dan 6 wilayah yang dilayani. Coba diperhatikan gambarnya. Pusatnya itu yang memiliki titik berwarna ungu, bentuknya segi 6, dan yang 6 lagi yang berbentuk segi 6 di pinggiran, itulah yang dilayani. Jadi di sini kita mau mendirikan pasar, maka pasar biasanya didirikan di pusat daripada kota. Makanya di situ dia mengambil sepertiga bagian dari wilayah yang di sekitarnya. Karena ketika mengambil sepertiganya, maka pas titik terakhirnya itu nanti di pusat daripada ke-6 wilayah yang dilayani. Dari situlah muncul persamaan bahwa K sama dengan 6 itu dari jumlah kotanya dikali 1/3 karena mengambil sepertiga bagian dari wilayah kota yang dilayani, ditambah dengan 1 itu adalah pusatnya itu. Maka hasilnya menjadi hierarki 3, sehingga muncullah istilah hierarki 3 yang digunakan untuk mendirikan pasar optimum. Jadi di sini konsepnya, yang pusat itu pasar yang sangat besar. Kemudian yang dilayani itu yang sepertiga, yang di pinggirannya itu yang ada 6, itu adalah pasar yang kecil. Jadi nanti wilayah pinggiran-pinggiran yang lain mereka akan berbelanja di pasar-pasar yang kecil. Karena kalau mereka pergi ke pusat, biaya transportasi semakin tinggi. Walaupun di pusat terkadang harga lebih murah, tapi kan jadi seimbang karena biaya transportasi mahal,
maka mending mereka belanjanya di pasar-pasar yang kecil, walaupun kadang biayanya atau harga lebih tinggi, tapi sama juga nanti perhitungan kalau kita timbang-timbang ke pusat atau di pinggiran. Kira-kira itu maksudnya. Kemudian kita lanjut dengan hierarki keempat atau lalu lintas optimum. Jadi ini pemodelannya sama aja dengan hierarki 3. Di sini tujuannya mau mendirikan lalu lintas atau jalan raya. Coba kalian bayangkan suatu tempat, misalnya berupa lingkaran. Cocoknya jalan didirikan di mana? Pasti supaya mudah akses atau pelayanan, maka memotong pas di tengah daripada lingkaran tersebut. Jadi kita lihat ini juga di setiap tengah-tengah daripada wilayah yang dilayani yang berjumlah 6 itu akan dibuat lalu lintas sehingga mudah akses atau lalu lintas di setiap tempat tersebut. Maka kalau dibangun di situ jalan, maka dia akan mengambil setengah bagian dari wilayah yang dilayani. Maka muncul persamaan K sama dengan 6 dikali setengah, karena mengambil setengah bagian dari wilayah yang dilayani ditambah dengan 1 yaitu pusat pelayanannya, maka hasilnya menjadi 4. Maka muncul hierarki 4. Sekarang kita lanjutkan dengan hierarki yang ketujuh, yaitu administratif optimum. Administratif optimum maksudnya adalah sistem keamanan dan pertahanan untuk wilayah tersebut. Untuk menjaga sistem pertahanan dan keamanan, maka umumnya sistem pertahanannya itu dibangun di pinggiran daripada kota tersebut. Sama kalau kita memiliki rumah, supaya misalnya rumah itu selalu terjaga, terhindar daripada pencuri. Kalau kita memiliki sapam, maka biasanya harus mengelilingi rumah tersebut. Jadi dia bukan berada di dalam rumah sapamnya, tapi di luar rumah dan berkeliling untuk menjaga semua bagian rumah tersebut. Maka ini juga seperti itu. Maka sistem pertahanannya adalah di pinggiran dari kota tersebut. Jadi semua harus dijaga dengan ketat. Maka muncul di sana persamaannya K sama dengan 6 kali 1. 6 itu tadi jumlah wilayah yang dilayani dikali 1. Kenapa kali 1? Karena setiap wilayah harus dilindungi. Jadi ke 6 wilayah yang di sini yang dilayani harus dilindungi. Makanya dia dikali 1 ditambah dengan 1 yaitu pusat ini, pusatnya. Maka hasilnya 7. Sehingga kita kenal menjadi hierarki 7. Baiklah anak-anak, sampai disitulah penjelasan Bapak. Bila kurang dipahami, silakan di chat secara pribadi melalui WhatsApp kepada Bapak. Terima kasih dan sampai jumpa. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on